Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, malam hari ini kita masih bisa mengistiqomai kajian-kajian kita. Meskipun sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Mestinya malah tambah semangatnya nambah ini ketika menjelang dan masuk bulan Ramadan. Semoga semangat kita untuk tetap belajar, tetap melakukan kajian menjelang Ramadan ini menunjukkan bahwa kita ini gembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Karena barang siapa yang gembira dengan hadirnya Ramadan, maka diharamkan kulitnya untuk menyentuh api neraka. Cuma gembira ini tidak bisa dibuat-buat. Kita bisa bilang gembira, tapi yang tahu beneran gembira itu diri kita sendiri. Ini meskipun di luarnya ketawa, bisa saja itu bukan manifestasi gembira. Tapi gembira itu adanya dalam hati kita. Karena biasanya justru kalau masuk ke Ramadan ini pikiran kita macam-macam. Mungkin hari ini kita sibuk masih mikir pandemi, masih mikir mudik, masih macam-macam. Jadi tidak sempat untuk menggembirahi Ramadan. Karena kita sibuk dengan banyak masalah yang lain. Maka mari kita melatih diri kita, agak membawa diri kita hari-hari ini kita bawa ke dalam situasi gembira. Termasuk kajian kita malam hari ini. Jadi kebetulan malam hari ini kita membawa tema Asrorus Syam. Kalau dalam babnya Ihya Ulumuddin. Jadi ini bulan yang lalu kita membahas tentang Asrorus Sholah. Malam hari ini kita membahas Asrorus Syam. Seperti yang saya sampaikan bulan lalu, level asror ini level hikmah. Kalau selama ini tentang puasa, mungkin kita lebih banyak belajar kaifiat-kaifiatnya. Cara-caranya, apa yang membuat puasa kita sah dan mana yang membuat puasa kita batal. Malam hari ini dengan uraian-uraian beliau, Imam Ghazali, coba kita gali lebih dalam. Seperti apa rahasia-rahasia atau hikmahnya puasa. Baik, bismillah. Ini semoga 1 jam nyampe. Dari kitab Ihya ini saya bawa yang bagian inti-inti. Untuk bagian yang kaifiat, misalnya yang sunnahnya, makruhnya puasa, sengaja saya loncati, insya Allah Bapak Ibu sebentar lagi akan banyak sekali kajian-kajian yang berisi tentang kaifiatnya puasa. Jadi malam hari ini yang saya bawa dari Ihya yang bagian-bagian asrornya, bagian hikmah dan rahasianya. Baik, bismillah kita mulai. Saya awali dari pandangannya Imam Ghazali tentang keistimewaan kedudukan puasa. Sebenarnya banyak ayat, banyak hadis yang beliau angkat. Tapi menurut saya yang paling menarik ini. Jadi untuk biar kita paham seperti apa pentingnya puasa. Jadi ada 2 hadis yang disambung oleh Imam Ghazali untuk mengukur seperti apa pentingnya puasa. Yang pertama adalah as-saumu nisfus sobri. Dan yang kedua,
as-sabru nisful iman. Jadi ini dua hadis ini kalau digabung, jadinya nanti puasa itu besarnya atau pentingnya itu seperti seperempatnya iman. Karena apa? Karena puasa itu setengah dari sabar. Sementara sabar itu setengah dari iman. Nah, berarti keimanan kita itu seutuhnya seperempatnya sendiri ditempati oleh puasa. Nah, ini dari dua hadis ini kemudian dikumpulkan oleh Imam Ghazali untuk menunjukkan betapa pentingnya puasa. Berarti orang yang tidak puasa itu kehilangan seperempat wilayah dari keimanannya. Oke. Nah, itu keistimewaan yang pertama yang mungkin mudah kita pahami. Yang kedua, kalau ini juga hadis. Kullu hasanatin bi asyri amsaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Segala kebaikan, apapun kebaikan yang kita lakukan itu oleh Allah dibalas antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kebaikan. Jadi kita itu kan kalau berbuat baik ini kan levelnya macam-macam. Ada yang setengah ikhlas, ada yang luar biasa ikhlas. Nah itu oleh Allah kebaikan satu itu dibalas antara 10 sampai 700. Illas siam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibihi. Sesungguhnya ini kata Allah, ini kan hadis qudsi. Sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzibihi, dan aku sendiri yang secara khusus akan membalasnya. Kalau dari redaksinya hadis qudsi ini, pastinya puasa itu jauh rewardnya lebih tinggi daripada sekedar 700 kali lipat. Padahal amal baik yang lain yang biasa-biasa itu dari 10 sampai 700. Tapi ilasiam. Kalau khusus untuk puasa ini bisa jauh di atasnya. Ini saya bawa 3 ini saja yang dari Imam Ghazali. Paling tidak kita paham ternyata memang puasa itu vital kedudukannya bagi kita umat Islam. Bahkan dia menempati seperempatnya keimanan di antara segala macam amal baik yang wajib, yang sunnah, macam-macam iman ternyata puasa ternyata menempati seperempatnya. Nah, ini keistimewaan kedudukan puasa dan pahalanya khusus Allah saja yang tahu. Allah langsung yang memberi. Wa ana ajzibihi. Baik, yang pertama ini untuk menunjukkan istimewanya puasa. Yang kedua, nah ini kekhususannya puasa. Atau mungkin pakai bahasa kita, uniknya puasa. Apa yang istimewa, yang khusus dari puasa? Yang pertama adalah uniknya puasa apa? Puasa itu ibadah atau perintah yang isinya mencegah dan meninggalkan. Ini unik, karena biasanya perintah itu kan untuk melakukan sesuatu. Biasanya kita menyebutnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau perintah ya melakukan sesuatu. Kalau nahi atau larangan baru mencegah atau meninggalkan sesuatu. Tapi puasa ini khusus. Puasa ini perintah untuk meninggalkan. Kalau bahasa Arabnya amru nahyin. Amr tapi nahi. Jadi perintah untuk meninggalkan. Biasanya kan kita misah-misah antara amar dengan nahi. Tapi kalau dalam puasa, redaksinya adalah redaksi perintah. Kutiba alaikumusiyam, itu kan redaksi perintah. Tapi
isinya untuk meninggalkan. Biasanya kan kalau untuk yang nahi itu pakai kalimat larangan. Jangan melakukan ini, jangan melakukan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi khusus untuk puasa, ya karena dia ini memang unik, istimewa, perintah, tapi jenisnya untuk tidak melakukan, untuk meninggalkan, dan untuk mencegah. Itu kekhususannya puasa yang pertama. Yang kedua, nah kalau ini para sufi, orang-orang, para arifin yang bisa menangkap dan yang tahu pastinya rahasianya hanya Allah. Jadi di dalam puasa itu ada sirnya, ada rahasia yang ini tidak ada dalam ibadah yang lain. Hanya Allah yang tahu. Sering mungkin Bapak Ibu mendengar di ceramah-ceramah, di kajian-kajian, puasa ini satu-satunya yang orang lain tidak bisa mendeteksi. Hanya kita yang tahu. Saya di rumah makan-makan keluar ditanya orang puasa kan bisa bilang puasa. Atau sebenarnya saya tidak makan tapi aku tidak niat puasa juga. Itu tetap hanya aku yang tahu dan Allah. Bahkan nanti puasa kita itu diterima atau tidak. Itu ya satu-satunya yang tahu hanya Allah semata. Jadi keistimewaan puasa yang kedua, dia ada sirnya, ada unsur rahasianya. Yang hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang bisa melihatnya. Orang lain tidak bisa. Itu keistimewaan kedua. Keistimewaan yang ketiga, kekhususan yang ketiga. Puasa itu menutup jalannya musuh Allah, yaitu setan. Apa jalannya setan ke dalam diri kita? Hawa nafsu. Saat kita puasa, ini kan kita sedang mengendalikan hawa nafsu. Ya, yang paling mudah kan syahwat makan minum. Katanya Imam Ghazali, syahwat makan minum ini memperkuat hawa nafsu. Nafsu semuanya. Kalau kita makan dan minum kan kita jadi kuat. Nah, nafsu juga ikut kuat. Nafsu macam-macam, segala jenis nafsu bisa. Tapi kalau kita lemes, karena mungkin mengurangi makan, mengurangi minum, itu kan nafsu juga jadi tidak berdaya juga, karena fokus pada daya kita yang sedang lemah. Inilah mungkin ada hadis yang mungkin bahasa saya sifatnya simbolik bahwa saat Ramadan itu setan dibelenggu. Dibelenggu itu caranya mungkin tidak harus dibayangkan ada rantainya terus dia diikat. Enggak. Dibelenggu dengan cara apa? Kita menutup jalannya setan, yaitu hawa nafsu. Jadi setan itu kan masuk dari diri kita lewat syahwat. Dorongan-dorongan, bisikan-bisikan. Tetapi saat kita puasa, kita melemahkan diri itu dengan mengurangi makan minum, sehingga setan tidak bisa masuk. Jalannya tertutup. Nah, itu terus dikiaskan dengan bahwa di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Nah, jadi berarti yang membelenggu siapa? Kita. Dengan cara berpuasa. Sehingga jalannya tertutup. Ini istimewa. Jadi kekhususan puasa selain tadi yang di awal disebut bahwa puasa itu seperempatnya iman. Di sini dijelaskan lagi puasa itu khusus karena amrun nahyin, puasa itu khusus karena sir, dan puasa itu khusus karena menutup jalan bagi nafsu, berarti menutup jalan dari godaan setan. Setan seperti dibelenggu sekarang. Nah, ini kekhususan puasa. Nah, selanjutnya di Ihya juga Imam Ghazali menjelaskan orang yang menjalankan puasa itu ada level-levelnya. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan level-level puasa ini. Ya, sumbernya memang dari Ihya. Jadi ada level awam,
ada level khawas, ada level khawasul khawas. Jadi level awam itu level umum, orang biasa, mungkin seperti kita ini. Kemudian level khawas dan yang paling tinggi level khawasul khawas. Nanti kita jelaskan satu-satu. Mari kita lihat pelan-pelan. Bedanya apa? Awam, khawas, dan khawasul khawas. Nah, yang pertama level puasanya awam. Kalau orang awam ini ya level puasa yang hanya melihat syarat rukunnya. Kalau dalam agama itu syarat rukunnya dalam fikih. Jadi mencegah perut, mencegah mulut, dan kemaluan dari memenuhi keinginannya. Ini dari istilahnya Imam Ghazali, mencegah perut dan kemaluan. Itu kan yang paling utama kelihatan memang tidak makan, tidak minum, dan tidak memenuhi kebutuhan biologis. Ini puasa level awam. Hanya ini saja yang dilihat. Jadi tidak melihat aspek-aspek yang lain. Yang penting aku tidak makan, aku tidak minum, dan tidak melakukan hubungan. Ini level puasanya orang awam. Kadang-kadang tidak care juga. Puasa tapi sholatnya telat terus. Puasa tapi maksiatnya tetap jalan. Puasa tapi masih sedikit-sedikit bohong, sedikit-sedikit curang, mulutnya tidak dijaga, menyakiti orang, dan seterusnya. Yang diperhatikan hanya yang penting perut dan kemaluan terjaga. Hanya itu. Nah, ini namanya puasanya orang awam. Kita mungkin, saya tadi bilang, mungkin kita ini levelnya awam. Karena ya sebagian besar kita itu kan kalau puasa sejak tiap bulan Ramadan, sejak tahun-tahun kemarin, ya yang kita perhatikan hanya aspek ini. Aspek yang penting posonya tidak batal. Nah, ini tidak salah. Karena memang standar fisiknya orang puasa itu ya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Nah, cuma ini level puasa yang paling dasar. Untuk tidak mengatakan paling rendah. Puasa yang seperti ini nanti kalau kita tidak berusaha naik level, jadinya seperti sindirannya Nabi. Yaitu, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Jadi, berapa banyak orang berpuasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Jadi hasilnya puasa apa? Ya lapar dan haus itu. Turunnya berat badan mungkin. Di luar itu tidak dapat apa-apa. Ini level puasa dasar. Namanya level untuk orang awam. Tidak memperhatikan anggota tubuh selain mulut, perut, dan kemaluan. Hanya ini yang dijaga. Yang lain sudah lost. Matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, mulutnya ngomongnya juga tidak dijaga. Berarti kehilangan banyak keutamaan-keutamaannya puasa yang nanti dijelaskan di belakang. Nah, kalau bisa, mari kita naik ke level puasa yang kedua, yaitu puasa khawas. Puasa orang-orang khusus. Puasa khusus ini intinya tidak hanya menjaga perut, menjaga kemaluan saja, tapi semua anggota tubuhnya dijaga dari dosa, dari maksiat. Jadi orang puasa di level khusus ini tidak hanya mewaspadai yang penting aku tidak makan dan minum dan tidak berhubungan seks biar puasaku tidak batal, tapi juga tidak melihat yang dilarang, tidak mendengar yang dilarang, lidahnya juga tidak mengeluarkan sesuatu yang dilarang, tangan kakinya tidak melakukan sesuatu yang maksiat, dosa, dan dilarang.
Nah, jadi menurut Imam Ghazali, orang-orang yang ada di tingkat khusus ini puasanya sepenuh hati sadar. Dan orang-orang ini nanti yang bisa menikmati puasa, mendapatkan banyak hikmah dari puasa. Jadi tidak hanya sekedar dapat lapar dan haus. Jadi ini level puasanya orang yang khusus. Ini khusus itu nama lain dari serius puasa. Ini kita kan tadi saya bilang sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun kita puasa. Tapi mungkin kita heran, harusnya ketika kita sudah puluhan tahun puasa, kita bisa menikmati manfaatnya puasa atau mendapat banyak manfaat dari puasa. Tapi kok rasanya masuk bulan Ramadan dan nanti keluar dari Ramadan kok tidak ada yang berubah. Kemungkinan karena kita tidak naik level dari awam ke khusus. Jadi ketika kita tidak naik level dari awam ke khusus, ya berarti puasanya level awam saja. Sehingga manfaat dan hikmah puasa yang luar biasa banyak tidak kita peroleh. Kalau kita naik ke level khusus ini, berarti kita melatih mata, melatih telinga, melatih lidah, tangan, kaki, untuk selama sebulan penuh kita biasakan dalam kebaikan. Harusnya kalau sebulan dilatih, keluar dari Ramadan, kita jadi manusia yang terlatih seluruh anggota tubuhnya. Mengapa kok rasanya tidak terlatih juga keluar dari Ramadan? Ya kemungkinan kita tidak pernah secara sangat serius menghayati puasa kita. Mungkin puasa kita hanya perhatian pada yang membatalkan secara fikih tadi. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan seksual. Maka untuk bisa meraih banyak hikmah manfaat dari puasa biar tidak sekedar dapat lapar dan haus, ya puasa kita mari naik ke puasa khusus. Cara dan cirinya apa puasa khusus itu? Ada 6 kalau dalam Ihya. Yang pertama adalah memincingkan atau memalingkan mata, mencegah dari melihat kemana-mana, apalagi kepada yang tercela dan dibenci atau dimakruhkan. Jadi melihat yang tidak seharusnya dilihat. Melihat aibnya orang lain, melihat auratnya orang lain, melihat ini maksiatnya mata. Kalau hari ini kita harus berjuang paling tidak lewat medsos kita. Kalau keluar-keluar kan alhamdulillah diuntungkan dengan pandemi sehingga kita tidak banyak keluar sekarang. Kemungkinan melihat macam-macam di luar semakin mengecil. Tapi kan kita tiap hari tidak bisa lepas menatap gadget kita, laptop, HP. Nah, ini tetap harus hati-hati. Biar tidak melihat yang tidak boleh, yang tercela. Bahkan tidak hanya yang haram, tapi yang dimakruhkan. Semoga nanti waktu puasa kita bisalah. Tidak hanya puasa mulut dan puasa perut, tapi juga mata kita ikut puasa. Ya mungkin gadgetnya tidak harus dipanteng terus, ya kita carilah jadwalnya. Ya mungkin dalam sehari dilihat berapa kali ikut puasa. Hari ini kalau dalam dunia IT ada istilah social media fasting, puasa sosmed. Puasa sosmed itu ya seperti puasa ini, jadi ada jadwalnya. Kayak puasa kan ada jadwalnya makan ya. Sosmed kita kalau bisa ya dijadwal, tidak terus-terusan dipantengin, ditunggoni. Nah ini matanya juga puasa. Yang kedua, lidah. Lidahnya jangan ngomong yang sia-sia, ngomong yang berdusta, mengumpat. Istilahnya Imam Ghazali menjadi lalat atau lalat merah, suka menghibah, ngomong orang lain secara jelek, berkata-kata keji,
atau ngomong yang membuat orang pisah, membuat orang renggang hubungannya, mancing orang, memprovokasi orang sehingga dia benci pada sesuatu atau seseorang. Kata-kata yang penuh permusuhan atau kata-kata yang mengandung riak, pamer. Nah, ini lagi-lagi menurut saya tantangan berat hari ini, yang kedua ini ya tetap lewat medsos, lewat HP, smartphone kita. Itu kan media hari ini yang mungkin mulut kita diam, tapi jempol kita aktif sekali untuk istilahnya Imam Ghazali menjadi lalat merah. Kadang-kadang kita juga ngomong yang memprovokasi orang untuk memusuhi seseorang atau memusuhi sesuatu. Atau riak, pamer. Kita kan tradisi hari ini kan banyak selfie-selfie itu kalau tidak hati-hati jatuhnya bisa riak. Nah, nanti kalau kita puasa, semoga bisa menjaga ini, menjaga lidah. Yang ketiga, menjaga pendengaran. Dari mendengarkan segala yang haram dan yang makruh. Menurut Imam Ghazali, semua yang haram diucapkan adalah haram didengarkan. Mungkin kita alasan, Pak, saya kan tidak pernah posting, Pak. Saya tidak pernah ngomong apa-apa. Saya cuma baca saja, saya mendengar saja orang maki-maki, orang berdusta, orang mengumpat. Nah, menurut Imam Ghazali, mendengarkan yang haram diucapkan itu juga haram. Berarti mendengarkan yang haram, berarti yo ikut dosa kita. Ini dalilnya apa? Misalnya Imam Ghazali mengambil surat Al-Maidah ayat 42 itu. Sama unalil kadhibi akaluna lisuhat. Jadi mereka orang-orang yang suka mendengar untuk berdusta dan memakan yang haram. Jadi sebagaimana memakan makanan haram, mendengarkan yang haram juga itu sama. Sama-sama mengkonsumsi yang haram. Jadi kalau ada orang menggosip, ada orang provokasi, ada orang maki-maki, ada orang mengumpat, berdusta, itu kalau bisa tidak perlu didengarkan. Karena sebagaimana memasukkan makanan yang tidak halal dalam diri kita itu haram, ya mendengarkan yang haram juga haram. Jadi ini petunjuknya dari Imam Ghazali. Mungkin kita juga kan sebagian besar insya Allah yang malam hari ini ikut kajian bukan orang yang aktif melakukan dusta, mengumpat, dan macam-macam. Tapi saya tidak jamin kita hari ini bisa menghindar dari umpatannya orang, dusta, hoax, macam-macam. Karena kita tidak bisa lepas dari medsos kita, gadget kita. Maka memang mungkin saatnya Ramadan besok kita latihan untuk puasa medsos juga, tidak hanya puasa makan dan minum. Ada juga dalil yang dipakai Imam Ghazali. Beliau mengatakan bahkan berdiam diri mendengarkan umpatan orang itu juga haram. Ini beliau mengambil salah satu hadis dari Nabi yang bunyinya yang mengumpat dan yang mendengar itu berserikat dalam dosa. Yo, mengapa begitu? Karena kalau tidak ada yang mendengar, mungkin orang juga tidak akan ngomong jelek. Mengapa orang kok berlanjut yang suka mengumpat, diulang-ulang mengumpat terus. Yang suka berdusta, diulang-ulang berdusta terus. Yang suka menghibah, hibah terus. Karena kita menyambutnya, kita mendengarkannya, bahkan kita bersemangat untuk mengejar ada berita baru apa, ada cerita baru apa tentang kasusnya orang ini, artis ini, dan lain sebagainya. Kita senang, kita ikut menyambut. Nah ini makanya Nabi bersabda yang mengumpat dan yang mendengar itu berserikat dalam dosa. Kalau kita tidak menyambut, kalau kita tidak melike, kita tidak ngasih jempol, ya mungkin dia tidak terus. Hari ini kan banyak orang yang dikejar hanya viral. Semakin viral mungkin dia semakin banyak like, mungkin dia semakin banyak dapat income. Iklannya semakin banyak datang dan kita yang termasuk ikut meramaikan. Ini mungkin pakai istilah hadisnya Nabi tadi berserikat dalam dosa. Yuk, makanya puasa kita besok biar berkualitas ya segala aspek mari kita puasai juga.
biar kita tidak larut dalam situasi yang kita prihatinkan seperti hari-hari ini. Ini ciri puasa level khusus yang ketiga. Ciri puasa yang keempat, yang menjaga, tadi kan sudah mata, kemudian telinga, ini juga semua anggota tubuh yang lain tetap juga harus dijaga, termasuk tangan dan kaki. Tangan tidak boleh zalim, kaki juga tidak boleh dipakai untuk menuju kezaliman, dosa, kemaksiatan, kesalahan, dan lain sebagainya. Nanti Imam Ghazali menjelaskan secara khusus tentang perut. Iya, waktu kita puasa di pagi hari sampai maghrib itu kita menjaga perut. Tapi biasanya perut itu lolos dari penjagaan kita begitu waktu berbuka datang. Masuklah segala macam makanan yang sudah tiap hari, sejak pagi kita siapkan, kita idam-idamkan. Akhirnya kita tidak waspada. Imam Ghazali mengingatkan, ya meskipun sudah buka puasa, jangan sampai kita lepas kontrol. Masuk makanan-makanan yang subhat, apalagi makanan yang haram. Jadi, awas salah rumus. Jadi, ya puasa kita sudah benar. Subuh sampai maghrib kita tidak memasukkan apa-apa ke dalam perut. Begitu waktu berbuka datang, kita bebas makan minum. Tapi tetap harus memperhatikan semoga yang masuk bukan sesuatu yang haram. Menurut Imam Ghazali, orang kok berbuka dengan yang subhat atau yang haram, ini seperti orang membangun istana, tetapi meruntuhkan kotanya. Jadi, ya kayak di Jogja itu kan ada istana. Nah, istananya dibangun, tapi kota Jogjanya dihancurkan. Sama saja. Misinya puasa gagal total. Maka, begitu waktu berbuka datang, ya bukan berarti yang tadi kita mengendalikan diri terus los sebebas-bebasnya. Enggak. Jadi kita tetap harus mengikuti nilai-nilai dan norma-norma puasa. Meskipun waktu berbuka sudah datang. Makanya yang kelima itu Imam Ghazali juga mengingatkan tidak berlebihan waktu berbuka. Jadi berpuasa memang menahan diri, menahan hawa nafsu. Tapi kalau kita tidak hati-hati, terus waktu buka ini terus los. Ini bagi Imam Ghazali gagal sudah makna puasanya. Faedahnya puasa hilang. Sejak pagi kita menghancurkan, memblokir jalannya setan biar tidak memanfaatkan nafsu. Tapi begitu buka puasa datang, jalan blokiran tadi kita buka lagi blokirannya. Jadi sehingga kalau ada idiom setan dibelenggu di bulan Ramadan, ya setan dibelenggunya hanya dari subuh sampai maghrib. Begitu berbuka, kita buka lagi blokirannya, dia bisa masuk tanpa terhalang. Jadi jangan berlebihan. Kadang-kadang kan di antara kita antara bulan puasa dengan bukan bulan puasa, itu pengeluarannya justru lebih banyak di bulan puasa. Makannya lebih mewah, meskipun 2 kali, bahkan ada yang masih tetap 3 kali karena hanya pindah jam makan saja. Nah ini tergolong tidak waspada, tidak hati-hati, berlebihan saat berbuka. Ya misinya puasa tetap gagal, meskipun sah puasanya. Karena misinya puasa itu kan menahan diri. Tapi begitu maghrib menahan dirinya hilang. Dan yang keenam, puasanya orang khusus itu puasa antara khauf dan roja. Jadi antara takut tidak diterima dan berharap Allah ridho dan menerima. Jadi ini penting, setiap kali kita selesai puasa menurut Imam Ghazali saat berbuka, semoga muncul khauf dan roja. Jadi ya Allah, puasaku ini diterima apa enggak ya? Semoga engkau ridho, semoga engkau menerima puasaku. Ini harus muncul.
Karena kadang-kadang kita itu begitu menahan diri, datang waktu berbuka, yang lahir kan bukan khauf dan roja, tapi rasa bebas. Wah, bebas sekarang bisa makan, bebaslah sekarang aku bisa minum. Nggak. Menurut Imam Ghazali ya kalau maghrib datang itu yang muncul harus takut dan harapan. Ya sebenarnya di setiap ibadah itu pamungkasnya harus takut dan harapan. Takut tidak diterima dan berharap diterima, makbul, diridhoi oleh Allah. Rasa takut dan rasa penuh harap ini nanti membuat kita ibadah apapun yang kita laksanakan, ya kita lakukan sepenuh hati. Mampu kita, sekuat kita, sak pol-pol pokoknya. Tidak kita tahan-tahan. Kita berikan versi terbaik dari ibadah itu. Karena kita takut dia tidak diterima. Dan nanti insya Allah, Allah lebih melihat kesungguhan, keseriusan kita ini. Nah, jadi ini 6 ciri puasa level 2. Level orang-orang khusus. Kita sudah nyampe sini saja sudah alhamdulillah. Insya Allah nanti ada banyak sekali hikmah dan manfaat puasa akan kita rasakan. Lebih alhamdulillah lagi kalau kita bisa masuk level paling tingginya puasa, yaitu puasa khawasul khawas. Ini menurut Imam Ghazali levelnya para nabi, para siddiqin, dan juga para muqarrabin. Ini para aulia, para ulama yang sudah mencapai makom tinggi dalam menjalankan syariatnya agama. Istilahnya muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Siddiqin, orang yang hidupnya berciri kebenaran. Nah, puasa kalau di khawasul khawas itu tidak lagi berjuang dari maksiat dan dosa. Tapi sudah level perjuangan dari melalaikan Allah saja itu dianggap batal. Jadi batinnya sudah berupaya agar Allah selalu ada dalam kesadarannya. Tidak hanya mikir yang duniawi, tidak sibuk dengan pengendalian diri tadi. Dirinya sudah sangat terkendali dan sekarang sibuknya adalah mempertahankan kesadaran agar Allah selalu hadir dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam hatinya. Ini puasanya khawasul khawas. Bagi kelompok ini, lalai dari ingat pada Allah saja dianggap menghancurkan nilai puasanya. Ya, meskipun secara fikih sebenarnya ya tetap sah puasanya, tapi bagi khawasul khawas ini, bagi mereka puasa yang sia-sia. Kalau saat puasa masih berpikir, masih menghayati hal lain selain Allah. Jadi kalau yang khawasul khawas ini pikirannya, hatinya, dirinya, sibuknya hanya Allah saja. Cirinya apa puasa khawasul khawas itu? Mereka merasa menganggap puasanya tidak berarti, puasanya batal kalau fokus pada yang duniawi sehingga lupa pada Allah. Loh kalau gitu berarti tidak peduli dunia sama sekali. Loh, dunia ya, tapi hanya dalam hal-hal yang mendukung kedekatan dan ingat kita kepada Allah. Jangan sampai sibuk dengan dunia yang justru menjauhkan kita dari Allah. Jadi orang-orang ini pokoknya batin pikirannya isinya hanya Allah saja. Makanya mereka ada ilustrasi dari Imam Ghazali. Orang-orang ini bahkan berpikir yang tidak penting dari puasa saja itu bagi mereka sudah menghancurkan makna puasa, membatalkan puasa. Misalnya mikir kebutuhan berbuka puasa.
Aku nanti bisa buka apa enggak ya? Bisa makan enak apa enggak ya? Bukaku apa ya? Sampai akhir bulan kira-kira nutup enggak ya gajiku untuk buka puasa? Yang kayak gini, ini ilustrasi dari Imam Ghazali. Yang kayak gini ini dianggap merusak pahalanya puasa, bahkan dianggap membatalkan puasa. Ini bagi khawasul khawas. Ada kalimat di situ yang saya kutip dari Imam Ghazali, yaitu barang siapa yang tergerak pikirannya dengan memikirkan bahan buka puasanya pada siang hari, niscaya dituliskan satu kesalahan kepadanya. Karena yang demikian itu termasuk kurang kepercayaan kepada karunia Allah Azza wa Jalla dan kurang yakin dengan rizki yang dijanjikan. Jadi sibuk besok mau buka apa, sibuk hari raya sudah ada uangnya apa belum. Pokoknya sibuk yang seperti ini kan sibuk tentang keduniaan. Ini merusak pahala puasa bagi kelompok khawasul khawas. Jadi mereka bahkan mungkin merasa puasaku ini tidak ada gunanya, puasaku ini batal mungkin. Karena mikir yang duniawi. Ini keluhan seperti ini kan sama dengan meragukan Allah yang maha kuasa, yang maha mampu apa saja. Dan tidak yakin bahwa kalau Allah sudah membagi rizki, ya kalau memang jatah kita, tidak akan kemana-mana rizki itu. Nah, kekurang yakinan ini bagi mereka sudah mengurangi dan merusak pahalanya puasa. Nah, inilah cirinya khawasul khawas. Baik. Nah, ini esensinya puasa kemudian. Menurut Imam Ghazali, ya kita selama ini ngerti esensinya puasa itu imsak, menahan diri. Nah, ini ada beberapa isyarat dalam Ihya yang saya tambah penjelasannya dari kitabnya beliau yang lain, yaitu Kimia Usa'adah, kimia kebahagiaan. Jadi nanti sebenarnya teori ini ada di Ihya bagian akhlak, tapi saya bawa ke sini bagian puasa biar kita tahu yang dikendalikan itu ini sebenarnya. Puasa itu kan imsak. Imsak itu menahan diri. Nah, apa sih yang kita tahan, yang kita kendalikan saat puasa? Ada 3 unsur dalam diri kita yang harus terkendali. Yang pertama, unsur bahimiyah. Yang kedua, unsur sabuiyah. Dan yang ketiga, unsur natikoh. Bahimiyah itu dari kata-kata bahimah. Artinya binatang ternak. Berarti kita saat puasa harus mampu mengendalikan unsur binatang ternak. Ini yang tadi kita sebut syahwat. Binatang ternak itu kan yang dilakukan sehari-hari hanya 3. Makan, minum, berkembang biak. Kita yang menjamin makan minumnya, nanti mereka kawin, beranak. Kalau kita berternak kan begitu fokusnya. Ini kan unsur bahimia. Dalam diri kita juga ada itu. Jenisnya namanya syahwat. Nah, puasa di level fikih yang tadi kita sebut awam, itu yang dikendalikan hanya bagian bahimiyah ini saja. Tapi unsur-unsur yang lain, sabuiyah dan natikoh, tidak terlalu diperhatikan. Nah, orang yang mampu mengendalikan unsur kebinatangan atau bahimiyah dalam dirinya, orang ini nanti punya karakter namanya iffah. Iffah itu mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, orang yang terjaga atau terhormat. Orang itu kan yang mampu mengendalikan syahwatnya kan orang yang terhormat. Yang lain akan respect padanya. Karena hidup tidak hanya fokus pada makan, minum, atau seks saja. Tapi dia bisa mengendalikannya. Orang seperti ini kan orang yang di masyarakat kita melihatnya juga orang yang mulia, terhormat. Makanya pengendalian bahimiyah akan melahirkan iffah, kehormatan.
Nah, tapi tidak hanya ini yang harus kita kendalikan. Kalau hanya ini, level puasa kita masih awam. Kita juga harus mengendalikan unsur kedua, sabu'iyah. Sabu'iyah ini dari kata-kata sibak. Sibak itu binatang buas. Nah, bedanya apa binatang ternak dengan binatang buas? Kalau binatang buas ada unsur agresifnya. Ini kalau dalam diri kita, variabelnya namanya amarah. Yo, ambisi, cita-cita, keinginan, target, tujuan. Ini kan unsur amarah. Sesuatu yang ingin kita capai. Itu pun tetap harus kita kendalikan. Yang tadi, yang puasanya orang Khawas ini kan banyak mengendalikan ini. Mata jangan terlalu banyak melihat mana-mana. Telinga jangan diloskan mendengar apa saja. Kaki jangan dipakai menuju target apa yang tidak diperbolehkan. Ini mengendalikan sabu'iyah. Jadi mengendalikan kebinatang buasan dalam diri kita. Gosip yang tadi kan, mendengarkan gosip atau melihat yang tidak boleh, ini kan sebenarnya unsur amarah. Jadi unsur kebinatang buasan. Nah, ini harus kita kendalikan. Tidak boleh di-loss. Dikendalikan itu dipenuhi secukupnya. Sama seperti syahwat tadi. Bukan dimatikan, dipenuhi secukupnya. Makan ya secukupnya saja. Kalau di puasa dilatih sehari 2 kali saja. Sahur sama buka. Ini melatih syahwat memenuhi secukupnya saja. Amarah juga begitu. Jangan berlebihan, yang tidak boleh, yang dosa, misalnya target, ambisi, menginginkan sesuatu yang tidak boleh. Inginkan saja yang sesuai norma, sesuai aturan. Dan dipenuhi secukupnya. Jangan kekurangan, jangan berlebihan. Kalau manusia tidak punya amarah sama sekali, tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, tidak punya target, dunia ini tidak maju. Tapi target cita-cita, keinginan juga tidak boleh berlebihan. Nah, yang tengah-tengah itu namanya saja'ah. Saja'ah itu berani. Berani hidup. Ada orang tidak berani hidup, namanya pengecut. Ada orang yang berlebihan beraninya, namanya nekat. Amarahnya berlebihan. Nah, ini yang kita kendalikan saat puasa. Yang ketiga, natikoh. Natikoh itu akal. Pikiran juga harus kita kendalikan. Pengetahuan juga harus kita kendalikan. Tidak mentang-mentang informasi apa saja bisa masuk. Semuanya dengan serakah, dengan tamak kita masukkan. Sehingga banyak hal yang tidak penting. Banyak hal yang merusak juga kita masukkan dalam pikiran kita. Nah, natikoh ini kemampuan berpikir yang harus kita kendalikan. Namanya ilmu, pengetahuan. Kalau dia terkendali, namanya hikmah. Hikmah itu pikiran kita yang terkendali. Tidak kekurangan ilmu, tapi juga tidak mencari, mengejar ilmu yang tidak ada gunanya, yang mazmumah, yang tidak. Jadi ilmu yang memang penting, manfaat, berguna untuk hidup. Tidak untuk pamer, tidak untuk merendahkan yang lain, tidak untuk membanggakan diri, menyombongkan diri di depan yang lain. Tidak. Jadi ilmu yang secukupnya saja untuk kepentingan manfaat, maslahat kita pribadi dan juga masyarakat. Nah, kalau bisa seperti ini berarti akal kita juga terkendali. Kalau terkendali, kita punya karakter namanya hikmah. Hari ini mungkin ini perjuangan ini. Mengfilter materi-materi yang masuk ke dalam pikiran, dalam akal kita. Karena ini kan berhubungan dengan informasi yang hari ini membanjir tanpa bisa kita bendung. Ruginya kalau kita tidak sama sekali tidak punya filter, itu nanti banyak hal tidak penting, tidak jelas, tidak ada gunanya, numpuk di kepala kita. Sehingga yang penting-penting, yang manfaat-manfaat yang utama-utama tidak kelihatan, kelewatan. Maka kita harus punya karakter hikmah. Jadi dalam puasa ada pengendalian diri kita, paling tidak pada 3 unsur jiwa kita.
bahimiyah, sabuiyah, natikoh. Kalau tiga-tiganya terkendali, itulah yang oleh Imam Ghazali disebut adalah adil. Nah, istilah-istilah ini di bagian Asrorus Siyam itu disebut sesekali. Tidak detail, nanti detailnya di bagian belakang, bagian akhlak. Tapi inilah yang kita kendalikan secara batin dalam puasa. Semoga melahirkan adalah, nanti kalau dalam Al-Quran, hidup yang sesuai fungsi kita secara tepat, yang adil, itulah takwa. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan rahasia pengendalian nafsu. Mengapa sih kita harus mengendalikan nafsu? Ini menggunakan logika. Beliau menjelaskan. Menarik, menurut Imam Ghazali, kita ini manusia. Derajatnya lebih dari hewan. Kita itu di atas hewan. Mengapa? Karena kita punya akal. Tetapi kita levelnya di bawah malaikat. Mengapa? Karena kita punya nafsu. Kalau malaikat tidak punya nafsu. Jadi manusia itu di tengah-tengah. Di atas hewan, di bawah malaikat. Ini kalau dalam kondisi normal. Kuncinya ada pada akal dan nafsu. Kalau manusia terjerumus ke dalam hawa nafsu saja, disinilah dia derajatnya turun ke level hewan. Tapi kalau dia bisa mengatasi nafsunya, mengendalikan nafsunya, maka dia levelnya bisa terangkat naik ke level setingkat malaikat. Mengapa? Karena malaikat itu lebih tinggi dari manusia karena tidak ada hawa nafsunya. Tapi berarti kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, kita naik setingkat dengan malaikat. Tapi kalau kita justru dikuasai hawa nafsu, kita terjerumus ke level hewan. Nah, puasa ini kan menyuruh kita, mengajari kita mengontrol nafsu, mengontrol jiwa hawa nafsu kita. Berarti puasa yang sukses itu membuat kita lebih dekat dengan Allah. Mengapa? Karena kita setingkat malaikat. Sementara malaikat itu dekat dengan Allah. Karena perilaku kita selevel dengan malaikat, kita juga berarti dekat juga dengan Allah sebagaimana para malaikat. Jadi ini logikanya Imam Ghazali, mengapa sih rahasianya apa kok kita harus mengendalikan hawa nafsu. Tugas kita di dunia ini kan kembali pada Allah ilaihi roji'un. Kuncinya ternyata ada dalam penguasaan kita terhadap hawa nafsu. Kalau kita mampu menguasai hawa nafsu, kita akan lebih dekat pada Allah. Mengapa? Kita setingkat malaikat. Karena yang membuat kita tidak selevel dengan malaikat itu adanya hawa nafsu kita. Nah, sekarang kita sudah menguasai hawa nafsu, berarti kita sudah ke tingkat malaikat. Nama lainnya adalah kita lebih dekat dengan Allah. Nah, inilah rahasianya mengapa ada puasa, ya karena dalam rangka Allah memberikan pembelajaran luar biasa pada kita untuk mengendalikan nafsu. Nah, nanti di Ihya juga Imam Ghazali menyebut dua jenis orang. Jadi ada orang yang berbuka tetapi berpuasa. Ada orang yang berpuasa tetapi berbuka. Ada orang yang berbuka tapi berpuasa. Ini orang ini menjaga batinnya, menjaga anggota tubuhnya dari melakukan maksiat. Tetapi dia tetap makan dan minum. Kalau hari ini kita menyebutnya ya orang ini tidak puasa.
Tetapi kok yang dilala dia tidak puasa tapi menjaga batinnya. Ini ya salah. Lebih salah lagi yang kedua. Orang ini puasa tetapi berbuka. Jadi dia tidak makan, tidak minum, puasa kan berarti. Tetapi tidak menjaga segala anggota tubuhnya yang lain. Nah, ini berarti orangnya puasa tetapi berbuka. Ini menurut Imam Ghazali, orang puasa tetapi berbuka ini seperti orang bodoh. Ilustrasinya apa? Ilustrasinya di Ihya itu seperti orang yang wudhu, dia menyapu anggota tubuhnya saat wudhu 3 kali. Ini benar. Tetapi harusnya dibasuh 3 kali bukan disapu atau diusap, tetapi dibasuh. Nah, ini kan Imam Ghazali kan madhab fikihnya Syafi'i. Kalau dalam Imam Syafi'i, wudhu itu dibasuh, bukan diusap. Nah, kalau ada orang wudhu, misalnya mengusap wajahnya 3 kali. 3 kalinya benar, tapi mengusapnya salah. Jadi, sehingga ya wudhunya tetap batal menurut mazhab Syafi'i versinya Imam Ghazali. Nah, ini contoh seperti ini itu seperti orang yang puasa tetapi berbuka. Orang yang menahan lapar dan haus tetapi tidak menjaga anggota tubuhnya yang lain. Nah, ini ada orang puasa tapi berbuka, ada orang berbuka tapi puasa. Ini dua-duanya salah. Tapi dalam penjelasannya Imam Ghazali, orang yang berpuasa tapi berbuka ini tidak hanya salah tetapi juga bodoh, tidak pintar. Oke, baik. Nah, kalau ini targetnya puasa, ini penjelasannya di mana-mana banyak. Puasa itu hasilnya adalah takwa. Takwa itu apa sih? Yang pertama, haibah. Jadi, haibah itu takut karena kebesaran keagungan. Haibah itu seperti mahasiswa kalau dipanggil rektornya misalnya. Itu haibah, ada gentarnya sedikit. Atau kita dipanggil atasan, tiba-tiba dipanggil presiden, itu ada haibahnya. Nah, orang yang berpuasa di antara indikator suksesnya itu takwa. Gentar di hadapan Allah. Ketika dia sukses puasa, keluar dari bulan puasa, dia semakin takut kepada Allah. Orang yang semakin takut pada Allah, semakin hati-hati hidupnya, semakin tidak sembrono dengan maksiat dan dosa. Ini sesuai dengan surat Al-Baqarah 281. Nanti ada surat Ali Imran 102 untuk makna taat. Jadi takwa itu artinya taat. Jadi berarti apa? Keluar dari bulan Ramadan, indikatornya kita ini semakin bertambah ketaatannya atau tidak. Makanya ada, saya tidak tahu ini hadis apa asar, bahwa bukanlah yang berhari raya itu yang bajunya baru, tetapi yang to'atuhu yazid. Jadi laisal itu liman labisal jadid, walakin nal itu liman to'atuhu yazid. Jadi bukanlah Idul Fitri itu bagi orang yang bajunya baru, tapi Idul Fitri itu bagi yang ketaatannya bertambah. Ketaatan bertambah menunjukkan orang ini memang bertakwa. Orang semakin takwa menunjukkan puasanya sukses. Itu indikator kedua. Indikator ketiga, sucinya hati dari dosa. Jadi otomatis dengan berpuasa, segala aktivitas tadi dari awam naik ke khawas, apalagi kalau sudah sampai khawasul khawas, kita keluar dari bulan puasa itu pasti bersihkan. Tidak mungkin tidak. Jadi, di banyak kajian, banyak ceramah kan disebut bulan pertama puasa itu adalah maghfirah, ampunan. Pertama rahmat, kemudian maghfirah, kemudian itkum minan nar, bebas dari neraka. Mengapa? Tersucikan. Jadi hatinya tersucikan dari dosa-dosa. Ini
targetnya puasa. Jadi boleh nanti dilihat setelah puasa selesai, kita semakin takut, semakin gentar di hadapan Allah atau tidak. Semakin patuh, semakin taat atau tidak. Semakin jernih atau tidak hati kita dari dosa-dosa. Itu indikator suksesnya puasa. Nah, sudah jam 9. Terakhir, sudah ini. Nah, nanti secara umum bisa kita simpulkan di Ihya itu rahasianya puasa ada di beberapa kunci ini. Yang pertama adalah membentuk watak atau karakter patuh dan disiplin. Ini hikmahnya puasa. Puasa itu kan Allah secara tegas menyatakan kutiba alaikum, wajib atasmu. Nah, kemudian kita sami'na wa ata'na. Ini berarti membangun karakter patuh. Dan disiplin. Puasa itu disiplin. Kapan harus memulai tidak makan minum, kapan buka puasa. Dan selama 30 hari full begitu terus disiplin. Yang kedua rahasianya adalah melatih kita untuk mampu mengendalikan syahwat hawa nafsu. Dan hidup secara pas, sederhana di situ artinya pas. Jadi tadi ya, bahimiyah, sabuiyah, kemudian natikoh itu kita jalani secara pas sesuai ukurannya. Tidak kekurangan, tidak berlebihan. Ini hikmahnya puasa. Yang ketiga, jalan menuju kesehatan jasmani dan peningkatan makom ruhani. Ini kalau puasa kita sukses, ini efeknya. Secara jasmani insya Allah kita tambah sehat. Secara rohani makom kita naik. Level kita di hadapan Allah naik. Mudahnya adalah kita semakin dekat dengan Allah. Kalau puasanya sukses. Yang keempat, menjadi manusia yang akhlaknya mulia. Dan sekaligus yang kelima, menumbuhkan sifat pemurah dan penyayang. Puasa ini menghasilkan kesadaran-kesadaran baru kita sebagai manusia. Kita sadar, oh ternyata aku ini lemah. Tidak makan dari subuh sampai maghrib saja sudah lemes seperti ini. Maka tidak pantas aku ini sombong, tidak pantas aku ini angkuh. Nah ini hasil dari pendidikannya puasa. Kemudian juga melahirkan sifat pemurah dan penyayang. Oh berarti saudara-saudaraku yang lain, yang fakir, yang miskin, ini sering mengalami kesulitan, kesakitan seperti yang aku rasakan sekarang. Muncul sifat pemurah, penyayang. Kalau gitu aku harus lebih banyak membantu mereka. Dan seterusnya. Inilah hikmah-hikmah puasa. Secara umum dari kitab Ihya. Baik, Bapak Ibu, ini sudah jam 9 lebih. Itulah beberapa wawasan dari Ihya Ulumuddin tentang Asrorus Syam, rahasia puasa. Monggo saya kembalikan, mungkin ada sebentar nanti kita berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Faiz. Alhamdulillah kita sudah mengkaji rahasia puasa menurut kitab Ihya Ulumuddin yang disarikan oleh Bapak Dr. Farudin Faiz. Buat para jamaah yang tadi terlambat ya mungkin lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di Facebook DNA Production. Namun saya mencoba untuk sedikit saja meringkas apa yang disampaikan oleh Pak Faiz tadi, bahwa keistimewaan atau kedudukan puasa itu ada 3. Yang pertama adalah puasa itu merupakan 1/4 dari iman. Puasa berisi sabar. Sabar itu adalah sebagian dari iman, separuh dari iman. Maka puasa bisa dimaknai bahwa puasa itu adalah 1/4 dari iman. Kalau mau full mungkin puasanya 4 kali, jadi 1/4 tambah 1/4. Bukan begitu hitungannya ya. Yang kedua adalah kebaikan yang dibalas antara 10 sampai 700 kali lipat. Yang ketiga adalah Allah langsung yang akan memberikan pahala. Jadi puasa ini hanya untuk Allah, jadi bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk manusia.
Beda dengan amal yang lain, misalnya sedekah pada manusia, fakir miskin pada manusia, itu amalan untuk manusia. Maka puasa ini adalah hanya Allah yang tahu. Kita bisa saja berbohong kepada manusia, ada tetangga, ada teman. Kita di rumah makan, di luar kita mengaku puasa, bisa saja, tetapi Allah Maha tahu. Kemudian tingkatan puasa tadi ada 3. Yang pertama adalah awam, jadi tingkatan yang hanya memaknai puasa hanya pada mencegah perut dan syahwat saja. Kemudian ada puasa yang khusus, ya, di situ levelnya lebih tinggi. Ada banyak hal tadi yang disampaikan oleh Pak Faiz gitu mengenai level khusus tadi. Jadi tidak hanya lapar, dahaga, dan nafsu saja yang dikendalikan, tetapi juga mencegah mata, tangan, kaki, dan semua anggota tubuh dari perbuatan yang tercela. Kemudian yang ketiga adalah hawasul khawas. Jadi puasa ini biasanya merupakan level yang tertinggi, yang merupakan puasanya para nabi ya dalam hal ini. Jadi tidak hanya level pertama dan kedua saja yang dilaksanakan, namun juga selalu menghadirkan Allah dalam dirinya. Jadi seandainya Allah terlewat dalam pikiran dan tindakannya, maka dia menganggap bahwa itu puasanya batal. Meskipun secara syariah, secara fikih puasanya sah, tetapi dia sendiri menganggap bahwa puasa tersebut batal. Kemudian terakhir tadi, target dari puasa adalah at-taqwa. Jadi itu yang intisari daripada puasa. Ciri atau apa itu takwa? Yang pertama adalah takut kepada Allah. Yang kedua menjadikan kita menjadi insan yang taat, muslim yang taat. Kemudian yang ketiga adalah sucinya hati dari dosa, karena ada satu hadis bahwa apabila kita melaksanakan puasa dan diterima, maka kita ibarat bayi yang lahir kembali. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di link Facebook DNA Production. Baik, kami persilakan para jamaah untuk bertanya. Saya mau tanya dulu. Siapa yang duluan? Ibu Rina, Pak Rinaldi. Iya, saya mau nanya nih. Baik, Pak Faiz, dulu. Yang pertanyaan pertama adalah puasa ini kan hanya antara kita dengan Allah. Apakah kita bisa meniatkan puasa kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Jadi kayak umroh, kita membadalkan puasa kita, sehingga maksudnya kalau ada amal yang diterima, maka itu juga akan diberikan kepada orang tua kita yang meninggal. Itu satu pertanyaan saya. Yang pertanyaan kedua adalah Ramadan ini kan sangat istimewa. Ramadan artinya Ramadan adalah sama dengan bulannya Quran. Mungkin ada tambahan penjelasan dari Pak Faiz mengenai hal ini. Itu aja Pak Faiz. Terima kasih. Baik, silakan Pak Faiz. Langsung dijawab saja. Baik. Jadi diniatkan untuk orang tua sama sebagaimana semua ibadah yang lain. Meskipun sebenarnya untuk menjalankan seperti haji atau umroh itu kan sebelumnya kita memang yakin bahwa orang-orang tua kita dulu masih belum haji, belum umroh, kemudian kita hajikan. Kalau kita ngerti memang orang tua kita punya hutang puasa atau diberi wasiat bahwa aku masih punya hutang puasa sekian, atau mungkin sebelum meninggalnya kita tahu beliau ini banyak masih hutang puasa, boleh dipuasai. Meskipun sebenarnya kalau memang kasusnya seperti tadi, sakit yang tidak mungkin sembuh, itu boleh tidak dipuasa, tapi dibayar fidyah sebagai gantinya. Tapi kita berniat, siapa tahu ada puasa-puasa yang ketelisut belum dijalankan, ya kita jalankan, tidak apa-apa. Tapi
kalau kita yakin tahu atau diberi wasiat bahwa tolong nanti aku dipuasai karena ada halangan apa, itu boleh kita ganti dengan fidyah. Misalnya sakit tadi ya kita bayarnya dengan fidyah. Karena kalau haji memang ada anunya. Haji kan kelihatan. Kalau belum haji terus, oh iya orang tuaku belum haji, dihajikan. Itu bisa. Sholat juga begitu. Sholat kan memang kodok. Sholat itu kalau kelewatan kodok. Kalau tidak seperti puasa yang gantinya ada fidyahnya, ada itunya. Kalau ternyata misalnya orang tua kita waktu sakit tidak sempat kodok, kemudian kita tahu, boleh kita bayarkan kodoknya. Nah, kalau puasa ini sebenarnya ada mekanisme bayarnya sendiri, yaitu dengan fidyah. Meskipun ada juga ulama yang boleh kalau kita selain fidyah kita susuli dengan puasa untuk mereka. Dalam tradisi tertentu ada misalnya mempuasai anak atau mempuasai anak. Itu mungkin mudahnya kita puasa mutlak. Puasa mutlak itu ya puasa sunnah apapun itu kan namanya mutlak. Sambil saat puasa itu kita mendoakan, mendedikasikan untuk anak kita. Nah, jadi karena memang misalnya dalam Islam tidak ada puasa weton itu kan tidak ada. Tapi puasa mutlak ada. Yang nanti dedikasinya kita nawaitunya saat puasa ini saya akan memperbanyak doa untuk anakku. Boleh. Nah, yang kedua, Ramadan bulannya Al-Quran ya. Kalau tentang keistimewaannya Ramadan itu banyak sebenarnya. Mungkin kita bisa satu sesi sendiri. Antara lain ya Al-Quran ini. Karena memang Al-Quran itu turun di bulan Ramadan secara sekaligus ke langit dunia. Ini kalau belajar ilmu Al-Quran. Nanti diturunkan lagi pada Nabi Muhammad sesuai momen-momen turunnya wahyu. Dan nanti juga Nabi Muhammad ini setiap bulan Ramadan, kalau bahasa kita hari ini, murojaah. Murojaah itu di depan malaikat Jibril mengulang lagi wahyu-wahyu yang sudah didapat sebelumnya. Jadi dari awal sampai akhir. Ini kalau tentang Al-Quran istimewanya banyak. Tapi Ramadan disebut bulannya Al-Quran karena Al-Quran turun di bulan Ramadan ini. Nanti ada peristiwa nuzulul Quran. Jadi kalau ada yang banyak, wong Al-Quran itu turunnya kan tidak sekaligus. Ayat demi ayat sesuai peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi. Maksudnya nuzul Quran itu pada 27 Ramadan itu Al-Quran turun dari Lauhil Mahfudz ke langit dunia sepenuhnya. Nanti setelah itu baru diturunkan kalau bahasa ulumul Qur'annya munajjaman. Jadi munajjaman itu setahap demi setahap sesuai dengan momen-momen yang dialami oleh Rasulullah. Jadi ini maksudnya itu. Kadang-kadang ada yang banyak kan Nabi itu dapat wahyu misalnya di Gua Hira kan baru Iqra ayat 1 sampai 5. Kemudian dapat lagi. Ya, itu yang sampainya ke Rasulullah. Tapi dari Lauhil Mahfudz tanggal 27 Ramadan itu turun sepenuhnya utuh Al-Quran ke bahasanya kalau di ulumul Quran itu ke langit dunia. Jadi inilah nanti yang akan turun pada Rasulullah secara berangsur-angsur. Makanya bulan itu disebut Nuzulul Quran. Kemudian ya, sampun. Cukup dua itu pertanyaan. Ya, cukup. Terima kasih. Saya Mas Dut. Yang lain? Saya Mas Eka. Bu Eka, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya tertarik dengan tadi puasanya tingkatan apa? Yang level ke Kuasul khusus. Iya, kuasul khawas tadi ya. Berarti kalau kita ingin mencapai seperti itu, bahkan saya berpikir gini, bahkan kata-kata pun harus kita jaga ya Ustaz ya. Artinya gini, ya karena kan kayaknya semuanya tuh harus ya sesuai lah gitu. Jadi kata-kata pun harus diatur.
Nah, saya jadi teringat, kan sekarang orang banyak sekali tuh mengucapkan salam sederet gitu, semua salam diucapkan, agama-agama lain pun diucapkan, yang kalau menurut saya sih jadinya jadi salah ya kalau kita sebagai orang Islam mengucapkan itu ya itu. Kalau menurut saya ya, menurut saya jadi akhirnya jadi batal syahadatnya ya. Nah, bagaimana itu puasa kalau seperti itu, Ustaz? Kalau menurut saya gitu ya, itu saja mengucapkan salam itu kan sembarangan ya, jadinya kan salam itu salah satu sebenarnya selain doa juga pengakuan ya, pengakuan akan kebesaran Allah, ke maha rahiman Allah, memberikan rahmat kepada kita gitu. Pertanyaannya boleh. Mana Ustaz? Sudah bisa kita tangkap ya. Silakan Pak Faiz. Terima kasih. Ini pertanyaannya tentang salam. Yang pertama, umat Islam sesama Muslim itu wajib Assalamualaikum. Ini wajib. Kalau ketemu yang diucapi salam juga yang jawabnya Assalamualaikum. Jadi kalau memang kita yakin sesama Muslim. Nah, hari ini memang banyak momen, banyak kasus, banyak peristiwa yang ada salam yang double-double. Ini salam itu sebenarnya isinya doa. Jadi isinya mendoakan. Menurut saya sebenarnya kadang-kadang yang momen-momen tertentu itu salam sederet sebanyak itu, bahasa saya ya ini di luar hal haram, itu bagi saya tidak efektif. Tidak efektif itu insya Allah saudara-saudara kita yang beragama lain itu juga ngerti bahwa kita itu kalau salam menggunakan Assalamualaikum. Saya beberapa kali di forum itu ada, belum lama ini juga forum dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu belajar filsafat. Ya pas mereka ngomong salam versi mereka, saya ngomong ya salam versi saya, dan saling memaklumi, saling mengerti. Tapi mungkin memang ada momen-momen tertentu yang ya mungkin momen resmi, saya tidak tahu apa ada di kantor misalnya yang aturannya salam ini diucapkan. Misalnya ada, saya lupa itu ada bangsanya Om Swastiastu dan lain-lain untuk diucapkan. Ya, yang semacam itu menurut saya tidak efektif. Tidak efektif itu insya Allah teman-teman saudara lain itu juga ngerti kok kalau kita ini Muslim dengan ucapan itu ya. Meskipun seandainya pun kita terpaksa itu dalam rangka mungkin momen yang kalau saya tidak begitu nanti orang akan berdosa dengan cara suudzon pada saya. Orang akan punya pikiran negatif sehingga melahirkan dosa-dosa yang lain yang lebih panjang. Ya kita nawaitunya hanya untuk, atau kalau bahasanya agama ini seperti kasusnya siapa? Ammar bin Yasir, kalau dalam kasus Nabi itu kan dia dipaksa untuk, kamu mau toh ngaku agamaku karena nyawanya terancam, ya dibilang iya. Nah, mungkin dengan pertimbangan tertentu ketika ada kasus yang berbeda seperti itu, ya kita selamat siang saja lah. Selamat siang, salam sejahtera, itu menurut saya netral sudah. Selain setelah mengucapkan salam. Jadi tidak harus kemudian mutlak. Kalau ini saya tidak mau, karena ada situasi tertentu yang kalau dalam bahasa saya itu kontraproduktif. Kontraproduktif itu kita kekeh dengan ini, kemudian muncul mafsadat yang lebih besar. Mafsadat yang lebih besar itu akhirnya persaudaraan kita pecah di antara kita sendiri. Akhirnya sesama kita kemudian saling suudzon, saling memandang negatif, saling ini, kemudian untuk Islamnya sendiri kita mengalami kerugian besar. Nah, menurut saya kita harus pintar mengambil strategi-strategi menghindari ini. Jadi kalau saya biasanya nek kepepet ya salam, kemudian selamat siang. Diikuti selamat siang ini kan salam netral untuk semua orang Indonesia kan tidak masalah kita pakai selamat siang. Yeah. Jadi untuk tidak terjebak di yang tadi, mafsadat yang lebih luas, lebih besar. Yeah. Kira itu Pak Dodo. Baik, terima kasih. Pak Renaldi, silakan. Ya, Mas Renal.
Terima kasih. Pak Renaldi dulu. Rinaldi. Ya. Ustadz Faiz, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tentunya kita kalau pada level kita ingin kalau bisa kita mencapai puasa yang khusus ya. Tadi sudah dijelaskan apa-apa saja yang disebut dengan puasa yang khusus. Itu mungkin saya ingin mungkin bisa disampaikan gitu Ustadz Faiz. Gimana kiatnya ya? Karena kita nggak gampang ini, walaupun yang keduanya itu mencapai yang puasa khusus ini nggak gampang ya. Apa sih kiatnya kira-kira ya? Untuk kita bisa memudahkan kita untuk bisa mencapai itu. Kalau mencapai yang Nabi saya nggak kepikir itu loh, yang khusus gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang kalau tidak salah saya lupa itu adalah yang terkait dengan rahasia pengendalian diri ya. Yang tadi digambarkan dengan adalah kaitannya binatang ternak, binatang buas, dan akal ya. Terus kemudian langsung jadi rumus gitu ya, pengendalian itu jumlahnya, kalau ini saya karena bekas latar belakang orang matematik eksak gitu ya, tiba-tiba itu menjadi adil gitu loh Ustadz Faiz gitu ya. Hasilnya sama dengan adil. Ini filosofinya gimana gitu ya, penggambaran ini menggunakan binatang yang tadi dengan yang 3 itu, dan penjumlahannya itu kalau bisa dikendalikan, hasilnya itu secara formula menghasilkan adil gitu. Jadi saya Ustadz Faiz. Baik, Pak Renaldi. Silakan Pak Faiz langsung dijawab. Terima kasih Pak Renaldi. Yang pertama, sebenarnya banyak tips-tips bahkan dari hadis agar puasa kita naik ke level khawas. Misalnya ada tips sederhana, menurut saya juga efektif. Ada hadis itu naumus shaimi ibadatun. Puasanya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu sebenarnya trik yang diberikan oleh Nabi. Daripada kamu sibuk macam-macam yang membuatmu nanti kepleset ngomong jelek, nanti tidak sengaja ngomong yang haram-haram atau mendengarkan yang tidak penting. Sudahlah, tidur saja. Ini menurut saya tips. Maksudnya apa? Lebih banyak tips itu kalau dalam bahasanya orang sufi itu uzlah. Uzlah itu mengambil jarak, menarik diri sebentar dari rutinitas kesibukan yang menjebak. Jadi kalau mungkin kita menghindar sebanyak mungkin dari keterlibatan yang sering membuat kita terpeleset jadi dosa. Makanya tadi saya sarankan, Mbok Yo, kita kalau mau puasa medsos sekalian. Nanti saja medsosnya dibuka setelah maghrib, dan saat puasa ini ditengok sekali-sekali saja, tidak usah surfing melihat macam-macam, pokoknya nggak ada berita penting ya sudah. Kita ini biasanya kan nggak begitu pegang HP itu, nyari ada berita baru, ada anu baru, akhirnya nggak karu-karuan itu, menjelajah kemana-mana, lihat macam-macam. Nah kalau puasa ini bisalah kita agak uzlah sebentar, menarik diri sebentar. Biar kita tidak terlalu terikat dengan apapun, tidak terlalu tergantung dengan apapun. Ini tips-tips sebenarnya untuk bisa naik ke level khawas. Makanya puasa itu ibadah yang sifatnya mencegah. Jadi menarik diri. Kita mengurangi keterlibatan dengan banyak hal. Untuk menunjukkan bahwa kita ini hanya fokus pada Allah saja. Sibuknya lebih banyak dengan Allah saja. Jadi dicari aktivitas yang memang urgent, penting saja sehari-hari. Selain itu kita menarik diri. Nah, jadi itu menurut saya tipsnya itu. Nah, tentang rumus tadi, mengapa sih ifah, kemudian yang kedua saja'ah, kemudian yang ketiga hikmah sama dengan adil. Jadi adil itu maksudnya fenomena pas. Nafsu kita penuhi secukupnya saja. Ambisi, keinginan, cita-cita secukupnya saja. Tidak kurang, tidak lebih. Ilmu juga begitu. Kita tidak kurang ilmu sehingga bodoh, juga tidak gelambiar kemana-mana. Ilmunya tidak fokus, tidak manfaat. Ini kan semua ukurannya pas. Ketika semuanya pas, inilah yang disebut adil. Adil itu kan fenomenanya pas. Tidak zalim juga tidak mazlum. Jadi ini adanya di ilmu akhlaknya Imam Ghazali. Ada di kitabnya Kimia Sa'adah. Jadi kita ini kalau ingin hidup secara adil, secara pas sesuai yang diinginkan oleh Allah, ya kita jadi manusia yang
Nafsu kita penuhi secukupnya saja. Tidak kok terus kita nafsunya dimatikan saja, enggak. Mungkin ada orang sufi tertentu yang berlebihan misalnya, enggak seperti itu. Enggak puasa terus-terusan, enggak sholat malam terus-terusan, enggak. Ya sholat malam, ya tidur. Ya puasa, ada buka puasanya. Nah, ini kan namanya adil. Ambisi juga begitu, adil. Kita jangan jadi orang yang melempem, enggak punya cita-cita, enggak punya ambisi. Tapi juga jangan berlebihan, ambisi yang tidak kontrol, keinginan yang menghalalkan segala cara, dan macam-macam. Pas soalnya keinginan. Jadi ambisi kita yang sesuai, namanya syaja'ah. Ini juga adil. Yang ketiga, hikmah, ilmu juga begitu. Kurang ilmu merusak hidup kita, berlebihan ilmu yang tidak manfaat juga kadang hanya mengacaukan hidup kita. Maka pas, ilmu-ilmu yang kita ambil yang baik, yang benar, yang berguna. Nah, ifah akhirnya ini paradigma pas. Kemudian syaja'ah ini juga pas. Kemudian yang ketiga hikmah juga pas. Tiga-tiganya pas, maka hidup kita jadinya adalah adil. Di 1, 2, 3 berarti hasilnya adalah kehidupan yang adil. Inilah yang diinginkan oleh Imam Ghazali. Di situ kuncinya kebahagiaan sebenarnya. Dan di bulan Ramadan ini 1 bulan penuh ke depan kita latihan untuk seperti itu. Jadi bukan kok tidak makan 24 jam, tapi tidak makan sekian jam, sisanya boleh makan. Ini namanya ifah, pas. Tidak kok menyiksa diri tidak makan, tapi juga tidak berlebih-lebihan dalam makan. Ambisi juga begitu, nanti hikmah juga begitu. Kalau kita naik ke level khawas. Saya kira itu. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya juga, mungkin tentang ilmu tadi. Bahwa kalau kita menuntut ilmu itu kan tidak terbatas ya Pak ya. Pak Is ya. Artinya kita punya keinginan untuk menuntut ilmu banyak hal, misalnya dalam hal marketing, dalam hal komputer, dan sebagainya, itu kan artinya apakah itu dibatasin? Jadi kalau di Imam Ghazali, ilm itu maknanya lebih pas pengetahuan. Maksudnya begini, coba Bapak Ibu dicermati dalam sehari. Mungkin banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang gunanya apa kemudian. Itu masuk ke kepala kita. Ya kalau tadi tentang bisnis, tentang ekonomi, itu kan jelas peruntukan manfaatnya. Tapi misalnya tiba-tiba kita punya loh sekarang wawasan, misalnya artis siapa saja yang sekarang terancam cerai. Itu kan ada, kita tahu. Kemudian banyak yang super jenis itu kan juga ada di kepala kita. Ini pejabat-pejabat yang selingkuh ini kira-kira kemarin, pelakor hari ini siapa. Kita ada semua di kepala. Itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali tidak hikmah. Tentang aibnya orang, tentang ini yang tidak hikmah. Ini yang harus bisa kita manfaat ya. Iya, jadi tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini yang harus kita rem. Biar jadi hikmah ilmunya. Baik. Silakan ada yang lain, Pak Indra tadi kayaknya. Saya Mas Yudit. Oh, Pak Yudi dulu, ya silakan. Ya, Ustaz, selama ini kan pemahaman saya ya terutama pribadi masalah arti puasa itu masalah dengan tingkatan masih rendah lah, tidak makan minum, tidak berhubungan suami istri, menjauhi maksiat. Tapi setelah kita bahas sedikit dari pencerahan dari Ustaz tentang masalah puasa, rahasia dan hikmahnya dari Imam Ghazali, ini ada satu yang menarik ya. Ada pernyataan Imam Ghazali yang sofistik ini ya. Jadi menarik bahwa hikmah atau rahasia puasa itu yang paling dalam adalah dekatnya sifat manusia dengan sifat Allah. Kalau melihat dari pernyataan ini kan berarti ada implementasinya bahwa kita bisa mencapai sifat Allah itu. Bagaimana penjelasannya? Ya, jadi kita itu satu-satunya makhluk, bahkan kalau kita bisa, tadi kan menurut Imam Ghazali setanding malaikat. Ketika kita bisa di situ, itu sebenarnya makom kita, ada ulama yang bilang lebih tinggi daripada malaikat. Mengapa? Kita yang diberi nafsu,
bisa kita kalahkan sehingga kita bisa setara levelnya dengan malaikat. Ini lebih baik daripada malaikat. Sebaliknya, manusia yang dikuasai oleh nafsu, itu kalau bahasanya Al-Quran malah asfala safilin, lebih rendah daripada malaikat. Mengapa? Wong diberi akal itu loh, tidak kayak binatang. Binatang itu terjerumus nafsu, dia diberi akal. Diberi nafsu saja nggak diberi akal. Kita kok bisa terjerumus nafsu, wong sudah diberi akal oleh Allah. Jadi asfala safilin, lebih rendah daripada yang rendah. Kalau kita bisa kayak tadi menguasai nafsu sehingga setara dengan malaikat, bahkan itu hakikatnya lebih tinggi. Ahsanu takwim. Kita jadi makhluk yang paling indah, paling baik. Mengapa kita ini bisa sampai ke sana padahal kita diberi nafsu oleh Allah. Kalau malaikat kan memang tidak diberi nafsu. Kalau hewan tidak diberi akal. Jadi hakikatnya malah kita bisa ke level sana, bisa sangat dekat dengan Allah. Makanya waktu Isra Mi'raj itu kan diisyaratkan Nabi Muhammad itu bisa langsung berhadapan dengan Allah min wara'i hijab. Sementara Jibril tidak bisa. Jibril itu sampai makom tertinggi dia harus tertahan. Belum nyampe. Nabi Muhammad bisa langsung min wara'i hijab. Itu sebenarnya isyarat manusia itu di puncak kemuliaannya, bahkan dia makomnya lebih tinggi dari malaikat. Makanya para malaikat dulu waktu Nabi Adam diciptakan disuruh bersujud kepada Adam. Karena ada kandungan kemuliaan, ada kecintaan Allah yang luar biasa pada manusia dengan memberikan potensi-potensi yang juga luar biasa. Meskipun manusia juga kalau tidak hati-hati bisa tergelincir asfala safilin, lebih rendah dari binatang. Mengapa? Binatang rendah karena dia tidak punya akal. Kok ada manusia rendah padahal dia punya akal, berarti ya hakikatnya dia lebih rendah daripada binatang. Jadi kuncinya di situ. Maka puasa itu mengantarkan kita dekat dengan Allah, selevel dengan malaikat, tapi hakikatnya kita lebih tinggi dari malaikat. Mengapa? Wong kita ini diberi Allah juga nafsu, tapi kita bisa menjangkau sampai ke sana. Itu sebenarnya logikanya Imam Ghazali. Saya kira itu. Itu dari pencapaian itu tidak melulu Nabi dan Rasul, ya bisa manusia juga. Jadi makanya istilahnya Imam Ghazali, para nabi, para siddiqin. Jadi para siddiqin itu ya orang-orang yang menghidupkan kebenaran dengan sungguh-sungguh, itu para siddiqin. Jadi para aulia itu bisa. Jadi semua. Jadi kalau kita bisa mendaki ke sana, insya Allah kita nyampe makom sana. Jadi sangat dekat dengan Allah. Baik, waktunya sebenarnya sudah lewat, tapi ada yang mau tanya lagi, silakan. Saya kasih kesempatan. Terakhir. Ya. Terima kasih Ustaz. Pak Indra, ya, silakan. Oke, jadi Ustaz Farudin, tadi soal puasa kan memang kita paling tinggi ke level 2. Kita berusaha untuk level 2. Itulah. Iya Pak Indra, silakan. Tampaknya hang. Masih bisakah saya, Mas Yudi, Mas Dadat? Pak Indra terputus tadi. Termute itu, termute. Enggak kok. Mungkin koneksi internetnya. Ya. Oke. Pak Budi disambung dulu deh. Satu pertanyaan Pak Budi. Iya Mas Dadat, terima kasih Mas Yudi. Mas Ustadz Faiz, saya keutamaan Ramadan kan salah satunya setan-setan dibelenggu sehingga faktor terjumus ke dosa itu berkurang. Hakikatnya seperti apa Ustadz? Karena toh masih banyak kemaksiatan di muka bumi ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan sedikit tadi di awal, ada penjelasannya Imam Ghazali
Maksudnya setan-setan dibelenggu adalah ketika kita puasa, kita menutup jalan masuknya setan dengan cara melemahkan nafsu. Kita tidak makan, tidak minum, itu kan melemahkan diri, melemahkan nafsu. Dengan cara ini setan dibelenggu. Kalau kita sedang puasa kan kita menarik diri, menahan semua anggota tubuh kita dari melakukan dosa. Ini yang dimaksud setan itu dibelenggu. Yang membelenggu ya kita sendiri. Karena perintahnya Allah. Nah, mengapa kok masih banyak kemaksiatan? Oh, berarti kita sendiri yang membuka jalan masuknya. Kita sendiri yang buka bobolannya ya. Jadi bukan terus, oh berarti setannya nggak jadi nggak jadi dibelenggu. Lah yang kita sendiri yang melepaskan belenggunya. Ya, jadi kita yang buka jalannya. Ya, jadi akhirnya ya kayak tadi, akhirnya kan mengapa kok jalannya buka? Karena kita puasanya tidak serius. Puasa kita hanya kayak tadi, tidak dapat apa-apa selain lapar dan haus. Jadi kita hanya ngempet bagian mulut saja dengan kemaluan, sisanya tetap los. Matanya tetap los, mulutnya juga ngomongnya masih los, pendengarannya los, tangannya, perbuatannya, kakinya juga tidak kita cegah. Akhirnya setannya tidak jadi dibelenggu. Pintu masuknya kita buka sendiri. Terima kasih. Baik, sama-sama. Pak Indra, silakan Pak. Mungkin videonya di-off-kan saja supaya nggak terputus. Tadi terputus, pindah connection. Ya, jadi Ustaz, ini kan kita kalau mau mencapai puasa ke level 2 ya, pawas, gitu kan. Itu tadi bahasannya seolah-olah kita melupakan masalah keduniaan gitu. Nah, tapi kan banyak kita justru ingin mencapai target-target keduniaan di dalam bulan puasa. Bahkan ada yang kalau bisa nanti di 17 Ramadan gitu. Nah, ini mensikapinya bagaimana nih? Jadi bukan berarti meninggalkan keduniaan, tapi mengendalikan keduniaan. Jadi kita jalankan, kita lakukan apa saja yang membuat kita lebih dekat dengan Allah. Misalnya, mata jangan dipakai untuk maksiat-maksiat. Tapi kalau dipakai untuk bekerja demi nafkah, kalau dipakai untuk membaca Al-Quran, kalau dipakai nambah pengetahuan, baca buku, pastinya tidak masalah. Yang tidak boleh untuk yang maksiat, yang dosa. Karena selain merusak puasa, ya ini berarti kita jadi turun level puasanya. Nah, tangan juga begitu. Jangan untuk yang dosa, yang maksiat. Untuk aktivitas yang lain, yang mendukung kedekatan kita dengan Allah, ya tetap jalan. Yang positif-positif tetap jalan. Kok ternyata, Pak, yang positif sudah beres, Pak, tinggal ini enggak, sedang nganggur puasa, iseng-iseng. Nah, itu yang harus hati-hati. Makanya kalau sudah begitu, Nabi menyarankan tidur sajalah. Tidurnya orang puasa itu kayak ibadah. Daripada yang enggak beres, tidur saja. Tapi kalau ada aktivitas yang positif, yang dalam rangka amanah kita sebagai khalifahnya, juga sebagai hambanya, ayo jalan terus, enggak masalah. Jadi kuncinya di situ sebenarnya. Untuk biar kantor-kantor masih tetap buka. Jadi tidak apa-apa. Yang tidak boleh nanti masih boleh, ya. Masih buka. Yang tidak boleh nanti buka laptop lihat macam-macam. Wah, itu yang tidak boleh. Artinya muamalah tetap harus jalan ya Pak ya. Karena kan tetap jalan. Ekonomi harus tetap berputar. Tetap jalan. Ya. Perdagangan harus tetap jalan gitu. Karena kalau enggak nanti ya berhenti nanti ekonomi. Perdagangan tetap harus jalan. Jadi maksiat dan dosanya yang harus berhenti. Betul. Kuncinya di situ. Meskipun ada sebagian, terutama di negara Arab gitu ya, mereka berhenti bekerja ketika Ramadan itu. Jadi menghentikan aktivitas apapun kecuali ibadah gitu. Tapi ya itu mungkin mengurangi special case. Ya ada yang berhenti total, ada Bu Rina. Teman saya juga ada yang berhenti total itu. Jadi khusus untuk ibadah. Karena 11 bulan sudah mencari nafkah,
1 bulan khusus untuk Allah gitu. Ya itu mungkin pilihan-pilihan, tapi ya kita insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik ya, yang bisa membatalkan puasa, mengurangi pahala puasa, itu kita insya Allah kita jauhkan selama bulan puasa gitu. Jadi sehingga makomnya naik gitu. Kita udah umur berapa hari ini? Ada yang 50, ada yang 60 barangkali gitu ya. Jadi mudah-mudahan makin tahun makin naik gitu makomnya, puasanya gitu, ibadahnya. Baik, kita di penghujung acara. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Faiz atas tausiah, pengetahuan, sharing yang sangat bermanfaat bagi kita untuk lebih mempertebal iman, lebih meningkatkan kualitas ibadah, terutama puasa kita. Mudah-mudahan kita naik kelas gitu, makomnya naik gitu. Jadi bukan level 1 nanti level 2. Kalau level 3 mungkin masih jauh. Jadi tapi bukan tidak mungkin gitu ya Bapak Is ya, karena sepanjang kita mau berusaha istiqomah, insya Allah kita bisa naik terus gitu levelnya. Seperti halnya anak sekolah gitu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6. Nanti kalau nggak naik terus nanti malah drop out nanti.